Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 291. Tamatlah Qinlang. Setelah Song Zongping selesai berbicara, yang lainnya tertawa sangat kooperatif. Fang Zeng tertawa terbahak-bahak sambil menghinanya, apa-apaan level keluarga Zong. Mencari sampah ini untuk bertarung, apakah mereka ingin menjijikkan orang lain atau menjijikkan diri sendiri? Aku lihat keluarga Zong benar-benar sudah tidak ada harapan lagi, lebih baik untuk segera menyerah. Kata-kata Fang Zeng begitu tidak enak untuk didengar dan segera ada orang keluarga Zong yang merasa tidak terbiasa untuk mendengarnya. Hei, apa yang kamu katakan? Ketika kamu bertemu dengan keluarga Zong kami, apakah kamu sudah lupa bagaimana menyanjung kami? Seorang keturunan keluarga Zong menunjuk ke arah Fang Zeng dan mengutuknya. Hehe, sekarang sudah berbeda dan kalian harus menyanjungku untuk kedepannya. Jika tidak, aku akan memukul pantat kalian, kata Fang Zeng sambil menghindari. Tuan Song, di manakah orang yang membunuh Fu Kei itu? Tanya Zong Jiaoshen. Dia telah melihat informasi tentang Yang Tian. Orang itu baru saja berusia lebih dari 20 tahun. Dia bisa membunuh Fu Kei dengan mudah, yang membuatnya sangat terkejut. Apa yang kamu cemaskan? Kamu akan bertemu dengan Tuan Yang Tian nantinya, tetapi saat itu, keluarga Zong sudah dikalahkan oleh keluarga Song. Kata Song Zongping sambil mengejek, awalnya, dia masih memiliki sedikit kekhawatiran terhadap keluarga Zong di dalam hatinya, tetapi setelah melihat bahwa keluarga Zong mengundang Qinlang untuk bertarung, Song Zongping benar-benar merasa lega. Malam ini akan mengadakan pertarungan kungfu di sini, sungguh mengasyikkan. Saat ini, terdengar sebuah suara dari pintu masuk dan Qinlang merasa terkejut setelah mendengarnya. Qinlang menoleh ke arah pintu masuk dan melihat ada seorang pria muda yang berjalan masuk dengan seorang gadis muda. Pria muda itu mengenakan jaket bawah yang modis. Dari atas ke bawah, jaket bawah itu berubah dari warna biru menjadi emas. Jaket itu adalah model terbaru dari Pekan Busana Milan. Dia juga mengenakan sepasang sepatu perkakas yang berwarna emas, yang tampaknya setampan dengan seorang model yang berjalan di atas panggung. Orang yang berjalan di sampingnya adalah seorang gadis yang kurus. Gadis itu sedikit menundukkan kepalanya, dengan kedua tangannya di dalam saku dan tampaknya sangat keren. Keduanya adalah adik Qinlang yang ke depan, Qin Tian dan Lin Zhu yang kembali ke keluarga Qin sebelumnya. Lin Zhu telah menjadi Qin Zhu, sekarang, Qin Zhu sama seperti Qin Tian yang memiliki ambisi, sehingga dia ditempatkan oleh Qin Boxiong di rumah keluarga Qin dan bisa bebas bepergian ke seluruh dunia untuk bersenang-senang. Tuan muda Qin juga sudah datang. Banyak orang yang telah mengenali identitas Qin Tian. Qin Zhu, kamu tersenyumlah, aku sudah menemanimu begitu lama. Jika aku tidak punya kontribusi, setidaknya aku telah bekerja keras. Paman ke-9 memintaku untuk membuatmu senang. Jika kamu tidak tersenyum, dia pasti akan mengatakanku. Aku Qin Tian paling benci. Tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang kujanjikan pada orang lain, bisakah kamu tersenyum? Qin Tian memohon kepada Qin Zhu, sejak Qin Zhu kembali ke keluarga Qin, dia tampaknya telah berbeda. Dia selalu terlihat tidak bahagia setiap hari. Ayahnya Qin Zhu, Qin Wei Yuan rela membiarkan Qin Tian membawa Qin Zhu kembali ke Tiongkok untuk bersenang-senang dan membuatnya senang. Qin Tian juga merasa kasihan pada adiknya ini, kemudian dia berpikir bahwa dirinya sendiri paling unggul di bersenang-senang, sehingga dia setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, setelah bermain di Tiongkok selama beberapa hari, wajahnya Qin Zhu selalu cemberut dan jarang berbicara. Qin Tian sudah tidak ada cara lagi. Saat kembali ke Yanjing dan mendengar bahwa ada pertarungan kungfu di sini, dia pikir bahwa itu sangat mengasyikkan dan membawa Qin Zhu datang untuk melihatnya. Qin Zhu, jangan siksa kakakmu seperti ini, oke. Qin Tian sedang memohon pada Qin Zhu. Saat ini, dia tiba-tiba melihat Qin Zhu yang berlari ke depan. Qin Tian tercengang, ada apa ini? Dia melihat Qin Zhu yang berlari ke seorang pria. Tinggi dari pria itu sekitar 1,8 meter, dengan sosok tubuh yang kurus dan penampilan yang tampan. Pria itu adalah kakaknya yang pertama, Qin Lang. Suasana hati Qin Tian tiba-tiba menjadi bahagia,
kemudian dia juga berlari menuju Qin Lang. Qin Zu langsung masuk ke dalam pelukan Qin Lang dan air matanya tanpa sadar mengalir keluar pada hari pesta ulang tahun kakeknya karena Qin Zu telah mengenali ayahnya. Yang dia pikirkan hanya ayahnya saja, tetapi setelah dia menangis sepanjang malam dan bangun di keesokan harinya, dia baru saja tahu bahwa Qin Lang telah diusir keluar dari keluarga Qin dan telah meninggalkan Pulau Tian di malam hari itu juga. Dia merasa sangat sedih. "Sudahlah, mengapa kamu menangis?" kata Qin Lang sambil menatap Qin Zu dengan tersenyum. Qin Lang sudah merasa sangat bersyukur untuk bertemu dengan Qin Zu lagi di Yanjing. "Lin Zu, bukan, Qin Zu, kamu." Qin Lang kaget setelah melihat pipinya Qin Zu. Sebelumnya, wajahnya Qin Zu bopen 9. Tetapi sekarang wajahnya jauh lebih datar. Ditambahkan dengan riasan yang tipis, hidung yang indah, bibir yang tipis, pipi yang merah muda dan mata yang berkaca-kaca telah memancarkan eksotisnya. Ternyata Qin Zu juga begitu cantik. Saat ini, Qin Lang berjalan ke depan Qin Lang dan hampir saja memanggilnya kakak. Sebelum dia meninggalkan Pulau Tian bersama Qin Zu, kakeknya telah memerintahkannya secara khusus bahwa Qin Lang sudah bukan lagi keturunan dari keluarga Qin dan bukan lagi kakak pertama mereka. Jika keluarga mengetahui bahwa mereka memberi bantuan kepada Qin Lang, maka mereka juga akan menerima hukuman berat yang sama dari keluarga Qin. Qin Zu telah menerima perawatan dari dokter terbaik di keluarga. Saat ini, wajahnya sedang dalam pemulihan yang cepat dan kondisinya akan lebih baik lagi setelah itu, kata Qin Tian sambil menatap Qin Lang. "Lia." Qin Lang mengangguk. "Apakah kamu baik-baik saja selama ini?" tanya Qin Zu. Ketika melihat wajah Qin Lang yang akrab, hatinya tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Sebelum kembali ke Pulau Tian, dia awalnya sudah tertarik pada Qin Lang. Hanya saja dia terus mengingat bocah jahat yang memukulinya dan memarahinya saat dia masih kecil, sehingga dia mengunci bocah itu dengan erat di dalam hatinya. Pada saat pesta ulang tahun kakeknya, Qin Zu baru saja tahu bahwa bocah jahat yang memukulinya dan memarahinya saat dia masih kecil adalah Qin Lang. Apalagi Qin Lang bukanlah orang lain, melainkan adalah kakak sepupunya. Selama ini, dia tidak tahu sudah berapa lama dia menangis tentang hal ini. Mengapa Tuhan ingin mempermainkannya, yang membiarkan dia dan Qin Lang salah paham begitu lama? Pada akhirnya, hubungan dia dan Qin Lang adalah kakak-adik sepupu, yang membuatnya harus memutuskan pemikirannya yang paling terakhir. "Aku baik-baik saja, bagaimana dengan kalian?" tanya Qin Lang. "Baik-baik saja." "Belum tentu, mungkin saja kamu akan dipukuli sampai mati nantinya," kata Fang Zeng sambil mencibir. Yang lainnya menatap Qin Lang sambil menghina. "Qin Lang, apakah kamu yang bertarung hari ini?" tanya Qin Zu dengan heran. "Lia." Qin Lang mengangguk. "Kalian tenang saja, tidak akan terjadi apapun padaku. Benar, Tuan Muda Qin tidak akan kalah. Orang yang melawan Tuan Muda Qin itu sedang cari mati," kata Xiao Feng dan Xiao Hua. "Kalian memang tidak akan kalah jika berbicara besar. Dua gadis, apakah kalian bodoh untuk mendukung bocah sialan ini?" kata Fang Zeng sambil menghina. "Kamu." Xiao Feng dan Xiao Hua hendak ingin memberi pelajaran kepada Fang Zeng, tetapi Qin Lang telah mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. "Bisakah kamu tidak bertarung?" tanya Qin Zu. Dia tahu bahwa keterampilan Qin Lang hebat, tetapi bagaimanapun juga, itu mengancam nyawa dan dia masih merasa sangat cemas. "Lia, jangan bertarung lagi." Qin Tian juga ikut berkata demikian. Jika tidak bertarung, itu berarti bahwa keluarga Zong telah menyerahkan dunia bawah tanah Yanjing, kata Song Yi. Dia ingin merangsang Qin Lang untuk bertarung. Dia merasa bahwa menurut kekuatan Yang Tian, dia pasti bisa mengalahkan Qin Lang. Jika Qin Lang berinisiatif untuk menyerah, maka itu sudah tidak mengasyikkan lagi. Saat itu, keluarga Song tidak hanya mendapatkan hak kendali dunia bawah tanah Yanjing, tetapi dia dan Fang Zeng juga bisa membalas dendam pada Qin Lang yang menghina mereka sebelumnya. Qin Lang melirik Qin Tian dan Qin Zu. Dia tidak bisa melarikan diri untuk situasi ini sekarang. "Silakan duduk semua, pertarungan kungfu akan segera dimulai," teriak seorang staf di tempat dengan keras. "Tuan Zong, silakan." "Yang datang pasti akan datang." Song Zongping memberi isyarat silakan kepada Zong Zhao Shen dan berjalan ke arena tinju terlebih dahulu. Yang lainnya berdesakan di sisi Song Zongping dan sama sekali tidak ada orang yang tinggal untuk menunggu keluarga Zong, Qin Lang,
Ayo kita pergi, kata Zhong Jiushen kepada Qin Lang. Dia juga mengangguk kepada Qin Tian dan Qin Su sebagai salam. Sebelumnya, dia sama seperti orang lain di Yanjing dan tidak mengerti mengapa keluarga Qin di Yanjing memiliki perusahaan yang layak, tetapi kekuatannya malah begitu kuat. Ketika melihat reaksi Qin Tian dan Qin Su saat menatap Qin Lang, Zhong Jiushen tiba-tiba mengerti bahwa keluarga Qin di Yanjing sebenarnya adalah orang dari keluarga Qin yang tersembunyi. Yang paling penting sekarang adalah pertarungan kungfu dan Zhong Jiushen harus masuk ke arena tinju dulu. Pusat dari arena tinju adalah sebuah ring tinju yang dikelilingi oleh tempat duduk. Malam ini, lebih dari 400 orang yang datang ke arena tinju untuk mengelilingi ring tinju ini. Mereka sedang menunggu untuk menyaksikan pertarungan kungfu ini. Biasanya akan muncul situasi orang tewas di tempat dalam pertandingan tinju yang mereka pertaruhkan secara pribadi. Mereka berharap pertarungan kungfu malam ini akan lebih berdarah, kejam dan merangsang indera mereka. Keluarga Zhong dan keluarga Song segera duduk di kedua sisi ring. Yang lainnya sengaja duduk di dekat keluarga Song, yang menyebabkan kursi di sisi keluarga Song penuh. Sedangkan keluarga Zhong sana hanya ada sebagian kecil orang dan pada dasarnya semuanya adalah orang dari keluarga Zhong sendiri. Qin Tian menemani Qin Su duduk di sebelah orang keluarga Zhong. Mereka ingin mendukung Qin Lang. Setelah Zhong Jiushen mengucapkan beberapa kata terakhir kepada Qin Lang berjalan menuju ring selangkah demi selangkah. Saat ini, ponsel Qin Tian bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari kakak keduanya, Qin Yuan. Mengapa Qin Yuan menelepon dirinya sendiri saat ini? Qin Tian merasa sangat bingung. Dia juga merasa sangat tidak senang pada Qin Yuan. Jika bukan karena dia, kakak pertamanya tidak akan diusir keluar dari rumah. Halo, ada apa? Qin Tian menjawab panggilannya, di manakah kamu sekarang? Suara Qin Yuan terdengar sedikit menghina, di mana? Mengapa Qin Yuan bisa bertanya seperti ini? Tentu saja Qin Tian tidak ingin membiarkan Qin Yuan tahu bahwa dia sekarang sedang bersama dengan kakak pertamanya, Qin Lang, karena Qin Yuan mungkin saja akan mengambil hal ini untuk membuat keributan di depan kakeknya. Aku dan Qin Su bermain di Yanjing, ada apa? Kata Qin Tian. Di mananya? Apakah itu di arena tinju bawah tanah Huizong? Kata Qin Yuan sambil tertawa. Qin Tian kaget. Bagaimana bisa Qin Yuan tahu dengan keberadaannya sendiri? Dia melihat ke kiri dan ke kanan, karena dia merasa Qin Yuan ada di sekitarnya. Lihatlah ke kanan, apakah kamu sudah melihat ponsel itu? Terdengar lagi suara Qin Yuan yang menghina dalam panggilan. Qin Tian melihat ke kanan dan melihat seorang pria yang mengarahkan ponselnya padanya. Dia sudah mengerti bahwa pria itu adalah orangnya Qin Yuan. Dia sekarang menyaksikan semuanya yang ada di arena tinju melalui siaran langsung. Bawahan di Yanjing memberitahuku bahwa Yanjing akan memutuskan siapa yang menjadi penguasa di dunia bawah tanah. Aku ingin melihatnya, tetapi tak terduga bahwa aku telah melihat anak yang terlantar dari keluarga Qin. Sungguh konyol. Apakah dia sekarang hidup untuk berkelahi dengan orang lain? Memang benar bahwa tanpa adanya perlindungan dari keluarga Qin, dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Qin Yuan sambil mencibir. Dia jauh lebih kuat darimu. Kata Qin Tian dengan getir. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk menghina kakaknya. Qin Tian, apakah kamu masih hidup di dalam mimpi? Qin Yuan tertawa dan berkata, aku meneleponmu untuk mengingatkanmu bahwa Qin Lang sudah bukan lagi orang dari keluarga Qin. Kamu jangan mencoba untuk menyelamatkannya. Jika tidak, aku peringatkanmu bahwa ini akan membawa masalah yang tidak ada habisnya padamu. Qin Tian tahu bahwa Qin Yuan sedang memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam pertarungan kungfu hari ini. Jika tidak, Qin Yuan akan menggunakan hal ini untuk melapor di depan kakeknya. Begitu kakeknya tahu bahwa dirinya sendiri telah membantu Qin Lang, konsekuensinya akan sangat serius. Qin Lang tidak membutuhkan bantuan apapun, dia pasti akan menang. Kata Qin Tian. Aku sudah bilang bahwa kamu sedang hidup di dalam mimpi, tetapi kamu masih tidak percaya, Qin Yuan berkata sambil tertawa. Kamu mungkin saja tidak tahu siapa lawannya Qin Lang dan aku akan menceritakannya padamu. Lawannya Qin Lang adalah Yang Tian. Dia adalah murid dari Li Haisa, penjaga utama di geng pemuda Tiongkok. Dia telah membantu geng pemuda Tiongkok sebanyak 13 kali dan tidak pernah gagal. 2 hari yang lalu, dia secara pribadi telah membunuh Fu Kai.
Apakah kamu masih merasa Qin Lang punya harapan untuk hidup di depan Yang Tian? Haha. Bab 292. Bertaruh dengan gila-gilaan. Setelah mendengar kata-kata Qin Yuan, Qin Tian dan Qin Zu merasa gemetar di dalam hati mereka. Situasi Qin Lang terlalu bahaya dalam pertempuran kungfu kali ini. Qin Lang tidak akan kalah. Teriak Qin Tian di dalam panggilan. Setelah itu, dia langsung menutupi panggilannya. Qin Lang. Qin Zu ingin bergegas ke atas ring dan menarik Qin Lang turun ke bawah. Dia tidak bisa menerima bahwa Qin Lang melakukan hal yang begitu berbahaya. Qin Zu, tenanglah. Qin Tian meraih Qin Zu. Meskipun dia juga sama seperti Qin Zu yang mengkhawatirkan tentang keselamatan Qin Lang, tetapi dia bahkan lebih tenang. Kemudian dia berbisik kepada Qin Zu. Menurut kepribadian kakak, tidak mungkin baginya untuk menyerah di tengah jalan. Jika kita naik ke atas, itu hanya bisa mengganggu kepercayaan dirinya. Itu sama sekali tidak akan membantunya. Qin Zu, dengar kata kakak, kita duduk di sini dan percaya bahwa Qin Lang pasti bisa mengalahkan orang itu. Qin Zu secara bertahap menjadi tenang setelah melihat tatapan dari Qin Tian. Dia mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Qin Tian itu benar, kemudian dia duduk perlahan, menutupi wajahnya dengan tangannya dan air mata mengalir keluar dari celah jari tangannya. Wang Chen sedang duduk di belakang kedua kakak beradik dari keluarga Qin. Saat ini, dia sudah mengerti. Dia sepertinya telah memahami sedikit kebenaran dengan linglung, bahwa pertarungan kungfu ini bukanlah jenis tindakan kejahatan seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Pertarungan kungfu ini mungkin saja benar-benar mempengaruhi stabilitas Yanjing di masa depan. Qin Lang telah berdiri di atas ring. Ada seorang pria paruh baya berseragam wasit yang berdiri di sebelah kirinya. Sosok tubuhnya tinggi dan gemuk, sepertinya petinju yang sudah pensiun. Sisi kanan wasit masih kosong dan Yang Tian belum juga muncul. Para penonton dan staf di tempat menjadi sedikit cemas. Sebelumnya, setelah Yang Tian mengikuti Song Zongping dan Song Yi kering tinju, dia merasa orang-orang di tempat terlalu berisik, sehingga Song Zongping secara pribadi membawa Yang Tian ke ruang tunggu. Di dalam ruang tunggu, Yang Tian beristirahat sebentar. Saat ini, Yang Tian yang sedang berbaring di atas ranjang telah membuka matanya. Jam biologisnya sangat akurat. Jika dia ingin tidur selama setengah jam, dia tidak akan pernah tidur sampai 40 menit ataupun lewat dari 5 menit. Yang Tian berdiri dan meregangkan pinggangnya, kemudian berjalan ke depan jendela dan melihat ke bawah. Dia melihat ada seorang anak muda yang telah berdiri di atas ring dan semua penonton sudah duduk di posisinya. Sudut bibir Yang Tian meringkuk. Dia menjinjit kedua kakinya dan tubuhnya mengeras, kemudian tubuhnya membanting kaca jendela dan terbang ke bawah. Ah! Terjadi keributan di tempat. Setelah semua orang mendengar suara kaca yang pecah, mereka mengira bahwa telah terjadi sesuatu hal dan banyak orang yang memeluk kepala mereka sendiri. Mereka hanya melihat seorang pria berambut pirang yang terbang dari atas dengan santai, kemudian mendarat di atas ring dengan mantap. Ruang tunggu di lantai atas memiliki jarak 15 hingga 16 meter di atas tanah. Yang Tian seperti Superman di film yang bisa mendarat dari atas dengan mantap, yang membuat para penonton terkesima dan merasa bahwa keluarga Song sudah pasti menang dalam pertarungan kungfu ini. Yang Tian menatap Qin Lang dengan cermat, kemudian dia terkekeh ringan dan tidak menatapnya lagi. Dia merasa bahwa anak muda itu sungguh membosankan dan terlihat jauh lebih lemah daripada Fu Kai. Oke, kedua master dari keluarga Zong dan keluarga Song sudah berada di tempat dan pertarungan kungfu segera dimulai. Kata wasit, sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan semuanya bahwa ada taruhan untuk pertarungan kungfu kali ini di situs web Lotre Macau. Jika kalian tertarik, kalian bisa bermain di situs web Lotre Macau. Kali ini, pertarungan kungfu antara keluarga Zong dan keluarga Song sudah menyebar luas di masyarakat kelas atas Tiongkok. Bos dari dunia lotre orang Tionghoa, Lotre Macau telah merasakan peluang bisnisnya, kemudian mereka segera membuka taruhan untuk pertarungan kungfu ini di situs webnya sendiri. Mereka ingin memanfaatkan pertarungan ini untuk menghasilkan banyak uang. Harus tahu bahwa orang yang bertaruhan atas pertarungan kungfu ini adalah sosok tokoh dan keluarga teratas di Tiongkok. Taruhan mereka tidak seperti orang biasa yang bermain ratusan atau ribuan yuan, melainkan adalah jutaan hingga puluhan juta yuan. Ada taruhan, lihatlah, hari ini hanya fokus untuk
Menyanjung Tuan Song saja, bahkan telah melupakan taruhan favoritku. Setelah para penonton mendengarnya, mereka menyalakan ponsel mereka dan masuk ke situs web lotre Macau. Mereka segera menemukan taruhan untuk pertarungan kungfu malam ini di layar lebar di dalam arena tinju. Gambar dari situs web lotre langsung ditampilkan. Arena tinju mereka telah menerima keuntungan dari situs web lotre Macau. Terus terang, mereka ingin mengiklankan situs web lotre Macau saat ini. Situs web lotre Macau sedang menampilkan, jika Yang Tian menang, 1 yuan rugi 1,2 yuan, jika Qin Lang menang, 1 yuan rugi 3 yuan. Selain menebak hasilnya, juga ada beberapa metode main lainnya, seperti, dalam waktu 3 menit, jika Yang Tian mengalahkan Qin Lang, 1 yuan rugi 2 yuan. Jika Yang Tian menang dan Qin Lang mati, 1 yuan rugi 1,8 yuan, jika Qin Lang menang dan Yang Tian mati, 1 yuan rugi 8 yuan. Jika dilihat dari total peluangnya, perusahaan lotre cukup optimis bahwa Yang Tian akan mengalahkan Qin Lang. Aku ambil aman untuk bertaruh Yang Tian menang, 3 juta yuan. Aku juga bertaruh Yang Tian menang, 5 juta yuan. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi, Yang Tian menang, 8 juta yuan. Penonton yang duduk di sekitar keluarga Song bertaruh di situs web, sambil melaporkan berapa banyak uang yang telah mereka pertaruhkan. Mereka ingin membiarkan keluarga Song melihat bahwa mereka berdiri kokoh di sisi keluarga Song. Dengan cara ini, setelah keluarga Song menjadi penguasa dunia bawah tanah Yanjing, keluarga Song pasti akan lebih menghormati dan melindungi mereka. He Yuchen yang duduk di tengah kerumunan juga diam-diam bertaruh. Yang Tian menang sebanyak 10 juta yuan, tetapi dia tidak seperti orang lain yang berteriak. Dia punya dendam dengan Qin Lang dan Qin Tian, tetapi dia tidak ingin meningkatkan kontradiksi di antara mereka sekarang. Dia ingin menyaksikannya secara diam-diam. Jika Qin Lang dipukuli sampai mati dan wajah Qin Tian berubah warna, perasaannya itu pasti sangat menyegarkan. Keluarga kakak sepupuku pasti akan menang. Keluarga Fang bertaruh uang 50 juta yuan dan kami bisa memperoleh kembali uang 10 juta yuan. Haha, penawaran yang bagus, kata Fang Zeng sambil bertaruh di ponselnya dan melihat keluarga Zong dengan sombong. Dia telah memperhatikan Wang Chen tadinya. Saat ini, dia menatap Wang Chen dan berkata sambil mencibir. Polisi Wang, kamu duduk di sisi keluarga Zong, tampaknya kamu mendukung keluarga Zong. Apakah kamu merasa bahwa orang lemah di atas panggung itu bisa mengalahkan Tuan Yang Tian? Apakah kamu bercanda? Aku malah ingin bertanya berapa banyak uang yang ingin kamu pertaruhkan. Jangan terlalu kecil, karena aku akan meremehkanmu. Tatapan dari semua orang terfokus pada wajah Wang Chen. Saat ini, Wang Chen merasa sangat malu. Dia merasa bahwa dirinya sendiri adalah seorang polisi dan tinggal di tempat yang berantakan ini adalah penghinaan bagi dirinya sendiri. Jika menurut kepribadiannya yang sebelumnya, seharusnya dia akan segera memberitahu pihak kepolisian dan menghancurkan bisnis ilegal ini dalam satu gerakan, tetapi setelah lebih dari setengah jam, dia secara bertahap mengerti bahwa dunia ini tidak hitam dan putih, tetapi masih ada area abu-abu. Ketika melihat Qin Lang yang di atas ring, dia tiba-tiba teringat bahwa di dalam ruang interogasi kantor polisi pada hari itu, Qin Lang telah merebut ciuman pertamanya. Sekarang orang ini mungkin akan dibunuh oleh orang lain dan Wang Chen merasa sedikit tidak rela di hatinya. Aku mendukung keluarga Zong, kata Wang Chen secara tiba-tiba. Sebagai seorang polisi, dia malah memilih untuk mendukung sosok tokoh di bawah tanah, yang benar-benar tak terbayangkan sebelumnya baginya. Namun, Wang Chen memang telah melakukannya sekarang. Dia tidak merasa terlalu terkejut. Dia memiliki sejenis firasat bahwa keluarga Zong yang dipilih oleh Qin Lang adalah salah satu pihak yang adil dari dua keluarga yang terlibat dalam pertarungan kungfu. Aku bertaruh 10.000 yuan, kata Wang Chen. Saat ini, dia tidak ingin menghancurkan momentum dari pihak Qin Lang. Jika dia tidak bersuara, dia merasa bahwa itu akan menjadi pukulan bagi Qin Lang yang berada di atas ring. Wang Chen tahu bahwa pertarungan kungfu kali ini mungkin saja akan mengorbankan nyawa orang. 10.000 yuan. Haha, Fang Zeng tertawa dan menghinanya. Polisi Wang, kamu setidaknya juga orang dari keluarga Wang di Yanjing. Kamu hanya bertaruh uang 10.000 yuan, benar-benar ingin membuat orang tertawa lepas. Setelah mendengar bahwa Wang Chen berasal dari keluarga Wang di Yanjing,
yang lainnya sedikit terkejut, tetapi mereka masih tertawa sangat kooperatif. Bagaimanapun, di arena tinju malam ini, keluarga Zhong dan keluarga Song adalah tokoh utamanya, sedangkan seorang gadis dari keluarga Wang di Yanjing, bobotnya masih sedikit lebih kalah. Kami bertaruh 20 juta yuan untuk kemenangan Tuan Muda Qin. Xiao Feng dan Xiao Hua tidak bisa melihat keluarga Song yang arogan. Mereka sudah lama tidak puas atas penghinaan mereka terhadap Qin Lang, kemudian mereka segera berteriak sambil memelototinya. Yo, dua gadis cantik, apakah kalian benar-benar punya uang 20 juta yuan? Tanya Fang Zeng dengan tidak percaya. Kedua gadis ini juga terlihat berusia 20 tahun, tampaknya bukan anak-anak dari keluarga teratas di Yanjing, bagaimana mungkin mereka bisa mengeluarkan uang 20 juta yuan? Saat melihat gambar taruhan Xiao Feng dan Xiao Hua yang sukses, Fang Zeng dan lainnya terkejut, kemudian dia menghinanya, dua gadis cantik. Menghabiskan uang 20 juta yuan untuk anak itu tidak ada bedanya dengan kata sia-sia, hati-hatilah, jangan sampai menangis nantinya. Fang Zeng, perlukah kamu begitu khawatir? Aku lihat kekuatan dari sobat yang dicari oleh keluarga Zhong ini jauh lebih kuat daripada orang itu yang bernama Yang Tian. Aku dari keluarga Qin di Yanjing bertaruh 100 juta yuan untuk kemenangan Qin Lang. Apakah kamu masih merasa tidak senang? Kata Qin Tian sambil menatap Fang Zeng dengan seringai ketika Fang Zeng bertemu dengan Qin Tian di Yanjing, dia masih harus tersenyum pada Qin Tian. Kalau begitu mari kita menantikannya. Fang Zeng tidak berani berkata kasar di depan Qin Tian. Keluarga Zhongku juga bertaruh Qin Lang menang, 1 miliar yuan. Saat ini, Zhong Zhaoshen telah berbicara dan menatap Zhong Suesan. Meskipun Zhong Suesan sedikit ragu-ragu, tetapi dia segera menelepon bank untuk menyelesaikan taruhan sebesar 1 miliar yuan itu, kata-katanya telah mengejutkan para penonton di tempat. 1 miliar yuan, Tuan Zhong, takutnya itu adalah 1/5 dari semua harta keluarga Zhong bukan? Kamu jangan lupa bahwa setelah hari ini, masih ada lebih dari 100 orang di rumah keluarga Zhong yang ingin hidup, kata Song Zongping sambil tertawa. Jika aku berani mempertaruhkan uang 1 miliar yuan, itu mewakili kepercayaanku terhadap Qin Lang. Mengapa Tuan Song begitu mengkhawatirkan keluarga Zhong? Tanya Zhong Zhaoshen. Oke, jika keluarga Zhong mempertaruhkan uang 1 miliar yuan, keluarga Songku juga tidak bisa tinggal diam. Keluarga Songku juga bertaruh 1 miliar yuan. Kata Song Zongping dengan keras. Setelah itu, Song Yi menelepon bank dan telah menyelesaikan taruhan sebesar 1 miliar yuan. Setelah keluarga Zhong dan keluarga Song baru saja menyelesaikan taruhan mereka, informasi terbaru muncul di layar lebar situs dan beranda situs web Lotre Macau. Pengguna Yanjing, bertaruh Qin Lang menang, 1 miliar yuan. Petik 2 titik titik. Pengguna Yanjing, bertaruh Yang Tian menang, 1 miliar yuan. Jumlah taruhan keluarga Zhong dan keluarga Song terlalu besar, sehingga baru bisa ditampilkan di beranda. Setelah kedua informasi ini baru saja muncul, tiba-tiba muncul satu informasi yang lebih mengejutkan. Petik 2 titik titik titik. Pengguna luar negeri Kepulauan Malsovel, bertaruh Yang Tian menang, 2 miliar yuan. Setelah melihat informasi ini di beranda situs web Lotre, ada seruan keras di arena tinju. Siapakah pengguna itu yang begitu boros untuk bertaruh? Zhong Zhaoshen dan Song Zongping bahkan pun terkejut. Mereka juga menebaknya di dalam hati, siapakah yang mempertaruhkan uang 2 miliar yuan ini? Pasti Qin Yuan, bisik Qin Tian dengan marah. Kebanyakan alamat akun dari keluarga adalah negara-negara kepulauan Pasifik. Apalagi Qin Yuan sedang menonton siaran langsung di ponselnya dan mengeluarkan uang 20 miliar yuan sekaligus. Selain keluarga Qin mereka yang tersembunyi, tidak ada orang yang bisa mempertaruhkan begitu banyak uang. Qin Yuan berani mempertaruhkan begitu banyak uang, karena dia merasa bahwa Qin Lang pasti akan kalah. Qin Tian bersorak untuk Qin Lang di dalam hatinya, kakak, kamu harus menang.